Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin Sayyidil awwalina wal akhirin Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yaqulu jalla wa ala fi muhkami tanzilihi, a'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita bisa berkumpul, kita bisa bertemu di tempat yang mulia ini dalam rangka menuntut ilmu, dalam rangka mempelajari agama kita, agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan agama yang disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang mengikuti jejak beliau sampai hari kiamat atau hari pembalasan kelak. Kemudian setelah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, saya berterima kasih banyak kepada panitia kepengurusan acara yang besar ini. Ini merupakan satu nilai yang luar biasa bagi saya, karena apabila kita menyelenggarakan hal-hal seperti ini, mesti banyak sekali rintangannya. Saya ingin menjelaskan, sebelum saya menjelaskan tentang bagaimana konsep atau manhaj al-wasatiyah yang ada pada Ahlus Sunnah wal Jamaah, saya memberikan apresiasi yang begitu luar biasa kepada sahabat-sahabat saya, teman-teman saya, kaum muslimin wal muslimat yang ada di negeri ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan istiqamah dalam menjunjung manhaj yang pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW, manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Manhaj yang mulia, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama ini dengan diutusnya Nabi SAW membawa misi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tentunya kita tidak rela dan tidak mau kalau seandainya misi yang mulia, ajaran Ahlus Sunnah ini diporak-porandakan, dihancurkan oleh syayatinul ins wa syayatinul jin. Saudara-saudara, mendirikan acara-acara seperti ini berkali-kali saya ceritakan di Indonesia, itu berkali-kali gagal. Karena memang mereka tidak menginginkan adanya pertumbuhan Islam yang besar dengan pemahaman Ahlus Sunnah. Pernah mungkin kita mendengar bagaimana proses pembatalan, pengeroyokan terhadap masjid yang akan mengadakan satu acara menerangkan kepada umat tentang bahayanya Syiah. Masjid Ad-Dzikra Sentul, dan semuanya itu ada di wilayah Bogor. Masjid Ad-Dzikra di Sentul mengalami penyerangan yang begitu dahsyat dari kelompok ini. Dan ternyata setelah pelakunya ditangkap, ternyata setelah diselidiki dan setelah diinterogasi, diinterview dengan kepolisian sana, misinya adalah satu. Tahun 2018 harus terjadi kudeta militer di Indonesia, harus terjadi kudeta Syiah di Indonesia. 2018. Sekarang 2000 berapa ini? 15. Salah sanawat 3 tahun. Tidak lama, sekejap kemudian kita buka lagi mata kita, sudah 2018. Saudara-saudara, ini saya baru bercerita tentang Bogor karena kita berhidup di sana dan berinteraksi dengan masyarakat di sana. Kemudian baru saja terjadi, yakni Wali Kota Bogor Bima Arya
dituntut oleh HAM gara-gara membubarkan perayaan Asyura. Bupati ini dituntut oleh HAM, hak asasi manusia, dituntut dengan surat tuntutan kepada mahkamah bahwasanya perbuatan dia menutup perayaan Asyura adalah perbuatan melanggar hak asasi manusia. Begitu gencarnya. Tapi sang bupati ini, sang wali kota ini terus tegar melawan hal-hal yang dianggap meresahkan umat, yang akan menodai akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang akan menghilangkan prinsip al-wasatiyah yang sebentar lagi saya terangkan. Harus dihilangkan. Karena apa? Karena di Bogor itu sendiri banyak sekali umat Islam yang menjunjung tinggi para sahabat Nabi SAW, yang menjunjung tinggi ahlul baitnya Nabi SAW, tidak ingin terjadi di Bogor kericuhan, kekacauan, kegalauan yang diakibatkan oleh kelompok ini. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kita melihat kepada Bogor. Dan Bogor ini luar biasa, terdapat konspirasi agama dan aliran-aliran yang ada di sana. Bogor ini pernah direncanakan ya menjadi kota kontes wanita internasional, Miss World pada waktu itu. Kemudian dengan gigihnya Bupati Rahmat Yasin RY yang menggagalkannya. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Ahmad Yasin diperkarakan dengan kasus yang lebih besar. Kemudian masuklah Ahmad Yasin ke penjara, ke sijin. Setelah itu apa yang terjadi? Banyak sekali misi-misi, aliran-aliran sesat tumbuh berkembang di kota Bogor. Kemudian yang berikutnya kita melihat juga apa yang terjadi di Tolikara, Papua. Anda pernah mendengar Tolikara? Tolikara ini adalah satu kota yang ada di Papua. Ya, Papua itu adalah Irian Jaya, satu negeri yang ada di paling timur. Memiliki ciri khas, orang Papua ini berbeda dengan orang Jawa, dengan orang Sumatera, dengan orang Kalimantan. Orang melihat, wah ini orang Papua, terlihat dari bentuk tubuhnya, ya sangat berbeda sekali. Ya. Coba kita lihat bagaimana konspirasi Barat untuk menghancurkan akidah Ahlussunnah di sana. Kita lihat di sana kaum muslimin di sana mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Kaum muslimin di sana mendapatkan hal yang tidak selayaknya mereka dapatkan di negeri mayoritas muslim. 250 juta umat Islam ada di Indonesia. Sementara mereka untuk menjalankan sholat hari raya saja tidak bisa. Tidak boleh. Dan ternyata di sana didukung oleh kelompok-kelompok kufar, dan kufar tahu itu bakalan mereka lakukan untuk umat Islam yang ada di sana. Dan hal ini pula juga dilakukan dengan masuknya 6.500 imigran dari Lebanon yang mana mereka ini memiliki kebangsaan Iran dan kebangsaan Afghanistan, yang mana mereka ini adalah orang-orang Syiah, orang-orang Rafidah, masuk dengan alasan menjadi manusia perahu, ingin masuk Pulau Christmas yang ada di Australia, menjadi warga negara di sana. Tapi mereka pura-pura terdampar di salah satu pulau Indonesia, memanfaatkan kelemahan hukum yang ada di Indonesia. Di Indonesia itu republik, mudah semuanya. Ya. Maka masuklah dia di sana dan terdampar, dan masuk ke berbagai macam negara-negara yang ada di Indonesia, kota-kota yang ada di Indonesia, masuk di penjara, dan mereka bikin skenario untuk memasukkan anggota Syiah ke sana, dan mereka melatih militer, latihan militer di penjara untuk mereka
orang-orang Syiah yang disiapkan untuk melakukan perlawanan terhadap Ahlus Sunnah pada tahun 2020 kelak. Ini data. Kemudian yang berikutnya, ketika saya pergi ke Kuwait, waktu itu saya akan mengisi satu seminar muhadarah seperti ini di kalangan masyarakat Indonesia di Kuwait, membahas satu topik, satu tema tentang bahaya Khawarij, bahaya terorisme. Kemudian saya naik pada waktu itu dengan menggunakan Emirates di Dubai transit. Kemudian saya lanjut ke Kuwait. Di sebelah saya ada pejabat kedutaan Indonesia yang bertugas di Iran. Kemudian saya tahu tentunya apa yang akan dilakukan oleh apa yang saya lakukan. Saya gali data, saya tanya terus. Kemudian pertanyaan saya yang paling terkesan pada waktu itu, yang paling berharga adalah saya tanya, berapa warga Indonesia yang ada di Iran? Berapa warga Indonesia yang ada di Qum? Saya ingin sinkronkan dengan data yang pernah masuk ke saya, bahwasanya telah terjadi pemberangkatan besar-besaran dari Indonesia setiap tahunnya kurang lebih 6.000 orang pelajar untuk belajar di Qum. Ternyata beliau mengatakan jumlah data yang ada sama kami saat ini, entah beliau ini melebihkan atau tidak, yang jelas orang Indonesia yang belajar kebudayaan di sana, mengatasnamakan kebudayaan di sana, sampai saat ini data yang kami miliki sebanyak 120.000 orang. 120.000 orang. Makanya mereka berani meletakkan satu khutbah, satu propaganda, satu rencana besar 2020 Indonesia harus Syiah. Satu terobosan yang besar, negeri yang memiliki 250 juta muslim akan disianisasikan. Sianisasikan. Bukan Bu Ani Yudhoyono ya. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kami di Indonesia, bagaimana cara memerangi hal ini, bagaimana kita melawannya? Dan tema kita pada hari ini adalah Al-Wasatiyah. Al-Wasatiyah ini adalah senjata kita untuk mendakwai masyarakat yang awam, orang-orang yang awam, agar mereka tidak terjatuh dalam tipuan orang-orang Syiah. Karena manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah memiliki Al-Wasatiyah. Wasatiyah itu kebenaran. Wasatiyah juga dimaknai, diartikan wasat, kebaikan, khair. Wasatiyah juga dimaknai yakni wasit, yang berada di tengah-tengah. Klub Indonesia lawan Malaysia kan ada tengah-tengah. Fred, berhenti ya. Itu wasit. Kamu salah, kamu benar. Kalah Indonesia ya. Itu ramai sekali itu. Wah, orang heboh di mana-mana sampai Masya Allah, Subhanallah. Ya, seperti itu. Akhirnya timbul hal-hal yang negatif daripada itu. Itu wasat. Ahlus Sunnah wal Jamaah memiliki wasatiyah. Maka cobalah kita lihat wasatiyah yang ada dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini yang selalu kita berikan kepada masyarakat awam, bagaimana mendakwai mereka. Dan ini pengalaman kami. Ini adalah cara kami untuk mendakwai masyarakat awam. Di Indonesia ramai sekali orang, ya, dan mereka sangat cinta kepada para sahabat Nabi SAW. Coba kita lihat ketika bulan Ramadan, setiap kali mau bangkit untuk menjalankan salat salat raweh ya, 23 rakaat atau sekian rakaat, berlomba-lomba, ada yang 11 rakaat, ada yang 23 rakaat. Coba apa ya, selalu mereka sebutkan nama Abu Bakar wa Umar, ila Sayyidina Abu Bakar wa Umar radhiyallahu ta'ala anhu sallu alaih. Mereka bangkit salat ini. Maka ketika saya berdakwah kepada awamun nas, masyarakat awam, wahai masyarakat, apakah kalian mau kalau sahabat-sahabat yang kalian sebutkan setiap hari, sahabat-sahabat yang kalian sebut dalam salat kalian setiap hari, caci maki dengan kelompok ini,
Itu cara saya dalam berdakwah. Mereka udah bertanya, apa benar Ustaz ada orang yang mencaci maki para sahabat? Ya. Itu cara kami untuk mendakwai masyarakat. Karena dengan wasatiyah ini kita bisa menarik orang, bisa mempengaruhi orang. Karena peperangan konspirasi orang menjatuhkan ahlu sunnah di Indonesia sangat kuat. Seperti tadi yang disebutkan, yang bisa memerangi, yang selalu dan terus menerus memerangi Syiah itu adalah ahlus sunnah, orang yang mengamalkan sunnah. Maka mereka bikin acara yang bermacam-macam, bikin fitnah yang bermacam-macam, menjatuhkan sunnah ini dengan satu isu yang dinamakan Wahabi. Itu. Tapi alhamdulillah, ahlu sunnah ini adalah ajaran yang memiliki wasatiyah, kebaikan, kebenaran. Dimanapun kita berada, kapanpun waktunya, kita selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mengutip satu tokoh besar di Indonesia yang memiliki satu perkumpulan massa yang sangat ramai sekali. Dia berkata, ingin menjatuhkan Wahabi. Wahabi itu adalah kaum kelompok yang berjenggot. Apa jenggot? Iya, jenggot ya. Kebetulan jenggot saya tak lebat ya. Ustaz Salafi bukan, jenggotnya tidak ada. Saya bilang insya Allah di surga ada. Salah satunya mereka menjatuhkan bahasanya kelompok Wahabi ini adalah kelompok yang goblok. Apa itu goblok? Bodoh. Dia lupa pendiri daripada perkumpulan agama ini adalah berjenggot. Siapa yang mendirikan organisasi perkumpulan terbesar di Indonesia? Wahid Hasyim Asy'ari. Dulunya sahabat karib, sahabat dekat, berguru di Mekah dengan Ahmad Dahlan, pendiri daripada Muhammadiyah. Dan dua-duanya sama-sama berjenggot. Dua-duanya sama-sama berjenggot. Karena guru mereka satu, hanya berbeda fikih saja, hanya berbeda dalil saja. Bayangkan, ingin menjatuhkan nama Wahabi, akhirnya jatuh masuk dalam perangkap yang lainnya, dalam kubangan yang lainnya. Kemudian kemarin Presiden meresmikan Hari Santri Nasional. Jadi sekarang ada Hari Santri Nasional tanggal 1 Muharram atau 10 Muharram. Ada Hari Santri Nasional dengan adanya presiden yang baru ini. Dulu tidak pernah ada Hari Santri. Santri itu adalah pelajar yang belajar di pesantren. Itu namanya santri. 24 jam mereka berada dalam pesantren. Salah satu yang menggelikan, yang menjadikan orang tertawa gitu, adalah ketika pemimpin mereka mengatakan yang berjenggot panjang itu goblok. Akhirnya suatu ketika foto gambar daripada pendiri perkumpulan agama ini dipajang dan sudah disetting, jenggotnya dipangkas ini. Ini ada fotonya, ada gambarnya. Kita bisa indikan. Nah ini katakan, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Itu kan. Saudara-saudara, Abu Bakar dan Umar, Ahlus Sunnah wal Jamaah memiliki wasat, bersikap kepada mereka ini, tidak mengkafirkannya, tapi Syiah mengkafirkan mereka. Ali bin Abi Thalib mereka agungkan, mereka tinggikan, mereka lebihkan daripada sahabat-sahabat yang lainnya. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak membedakan antara sahabat-sahabat Nabi SAW. Dan itu seperti yang saya tuliskan, seperti yang saya tuliskan dalam buku-buku yang disebarkan. Saudara-saudara, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manhaj wasatiyah ini juga kita lihat dampaknya begitu bagus kalau kita berbicara Islam, mendakwakan mereka dengan wasatiyah. Salah satunya adalah
dengan wasatiyah, artinya kita kembali merujuk kepada pemahaman Ahlus Sunnah yang benar, maka kita akan selamat dan kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah mereka menyerang Wahabi itu, mereka serangan mereka, tuduhan mereka, fitnah mereka untuk menghantam Wahabi selain daripada masalah jenggot. Yang berikutnya adalah mereka menghantam terhadap masalah-masalah yang sifatnya ibadah. Suatu ketika ada orang sholat dan mengulangi lagi sholatnya. Kemudian setelah itu dia ceramah, siapa saja yang sholat subuh tanpa kunut maka sholatnya batal, maka kita mengulangi lagi. Dan dikatakan orang yang tidak sholat dengan tidak melakukan kunut subuh, ini Wahabi sesat. Nah, ceramah itu divideokan dan mereka katakan bahwasanya ciri-ciri orang-orang yang tidak, orang-orang Wahabi itu adalah tidak kunut, orang tidak melakukan tahlil ketika ada yang meninggal dunia atau yang wafat, dan setumpuk masalah dituduhkan kepada Wahabi demi menjatuhkan mereka ini di depan awamnya masyarakat Indonesia. Padahal ma'asyiral muslimin wal muslimat, bertahun-tahun lamanya mereka hidup damai, mereka tidak ada pertentangan antara satu dengan yang lainnya. Ini isu ini, fitnah ini baru dimunculkan sekarang ini. Dan isu ini muncul saat SAS atau Said Agil Sirot menjabat menjadi salah satu ketua pemuka agama terbesar di Indonesia. Muncul kembali lagi. Dulunya tidak pernah ada keributan antara kaum muslimin. Ya silahkan yang mau sholatnya 23 silahkan, yang mau sholat 11 rakaat silahkan, yang mau kunut silahkan, yang ini silahkan. Karena di Indonesia sudah ma'ruf, ada Muhammadiyah, ada Nahdlatul Ulama. Tidak ada pertentangan. Kenapa baru sekarang dimunculkan? Ada pesan sponsor. Hal ini saya dapatkan ketika saya bukti yang pertama, ketika saya bertemu dengan duta besar Saudi Arabia, dari Abdurrahman Al-Khayyat sampai Al-Mubarak, saya berjumpa dengan mereka, selalu mengeluh, ya Syekh Ali, bisa tidak antum punya koneksi, punya relation tidak untuk menemukan saya dengan lembaga ini? Yang dimaksudkan adalah Nahdlatul Ulama ini. Kenapa? Akhir-akhir ini selalu menghindar daripada undangan kami. Selalu menghindar daripada undangan kami. Ini satu bukti yang pertama. Selalu menghindar. Kemudian setelah banyak informasi dan masukan, termasuk di dalamnya masukan-masukan daripada tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama, baik dari kalangan habaib dan juga dari kalangan ulama-ulama yang ada di Jawa Timur, telah terjadi hubungan yang mesra antara dua belah pihak ini. Bagaimana beliau ini diundang di sana, diundang datang di sana, bagaimana sumbangan-sumbangan, bantuan-bantuan itu datang kepadanya. Saudara-saudara, ini adalah khatar, bahaya yang sangat besar untuk kaum muslimin, khususnya di Indonesia. Apalagi kadang-kadang, ya, kalau kita jumpai praktek atau hal-hal yang terjadi di negeri kita ini atau di Indonesia ini, sesuatu itu kadang-kadang bisa dirubah dengan fulus. Ada fulus, mulus, lancar. Tak ada fulus, tidak mulus. Mulus itu adalah bahasa kita. Mulus itu adalah sesuatu yang indah, yang luar biasa. Kalau ada fulus, mulus, indah. Kalau tidak ada fulus, mamfus. Subhanallah azim.
Saudara-saudara, ini bukti keharmonisan mereka yang kita dapatkan. Oleh karenanya al-khatar, satu tantangan yang luar biasa bagi kami, meskipun dakwah sunnah berkembang pesat, tumbuh berkembang dengan pesat, tapi kami juga mendapatkan hal-hal yang seperti ini. Wasatiyah inilah yang kami junjung tinggi. Wasatiyah inilah sikap tengah, sikap adil, sikap menerangkan yang baik kepada umat Islam. Terangkan yang baik kepada umat Islam, kepada awamnya masyarakat, tentang kebaikan yang dimiliki oleh Ahlus Sunnah. Seperti Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala ketika berhadapan dengan ahlul bid'ah, dengan para pengikut bid'ah, maka Imam Syafi'i, begitu juga murid-muridnya seperti Al-Muzani dan lain sebagainya, menerangkan kebaikan. Inilah PR, pekerjaan rumah yang sangat besar yang kita saat ini berada di dalamnya. Menerangkan ini bukan sesuatu yang mudah. Suatu ketika terjadi kasus masyarakat Bintaro, satu perkampungan sukan masyarakat Bintaro ingin mengadakan ingin mengadakan tabligh akbar, ya, pengajian besar membantah tentang Syiah. Ya. Kemudian didahului oleh lawannya Syiah, mendatangkan ahlinya juga. Kemudian salah satu ikhwan kita, saudara kita, melapor kepada yang berwenang, pihak polisi. Setelah diadukan, bahasanya mereka ini adalah orang-orang Syiah. Ditanya, Syiah itu apa? Makanan atau minuman? Nah, ini menunjukkan betapa perlunya, betapa pentingnya, betapa wajibnya tabyinun nas, menerangkan yang bagus, menjelaskan yang bagus, menjadi ummatan wasata. Ini bukan satu hal yang kecil. Alhamdulillahirabbil alamin. Kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, rekan-rekan kita yang ada di seluruh Indonesia itu bergerak, mereka serentak ingin menjadi ummatan wasata dan mengikis paham bahwasanya Wahabilah satu gerakan fundamentalis teroris yang harus mereka basmi. Tidak, tapi kita balik, sesungguhnya bahaya bagi kalian ke depannya wahai bangsa Indonesia ada dua. Yang pertama adalah munculnya fitnah Rafidah Syiah, dan yang kedua adalah memunculnya paham komunis. PKI, yakni Partai Komunis Indonesia. Ini yang selalu kita katakan. Saudara-saudara, ada juga sebagian kawan-kawan kita yang mengadakan acara-acara seperti ini, dan mereka mengadakan satu organisasi perkumpulan-perkumpulan untuk merawat mereka. Akhirnya ada satu acara yang waktu itu saya hadiri, dan pada waktu itu saya hadir bersama beberapa kawan-kawan yang giat memerangi Syiah. Akhirnya ada satu masalah pada waktu itu yang kita ingin tahu sikap daripada Majelis Ulama Indonesia menghadapi masalah ini. Ini masalah yang serius, bagaimana sikap kalian menghadapi masalah ini? Maka kami dan beberapa tokoh di Indonesia, salah satunya adalah Ustadz Farid Uqbah, kami datang pada waktu itu menemui yakni Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kiai Haji Ma'ruf Amin, beliau adalah ketua daripada Majelis Ulama Indonesia, satu otoritas yang terpisah sebetulnya di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Kita ingin mengetahui kenapa kok akhir-akhir ini marak sekali kegiatan-kegiatan Syiah itu diadakan di Departemen Agama, di Kementerian Agama. Ada acara ini, mereka mengadakan ini, mereka mengadakan ini. Bahkan pernyataan-pernyataan Menteri Agama yang sudah kontroversial sangat membela kelompok ini. Kenapa? Kita ingin tahu dan kita ingin menasihati. Ada beberapa tokoh ini, termasuk saya ada di dalamnya. Kita ingin menjelaskan, akhirnya kita diberikan satu sesi, satu waktu yang terpisah, di ruangan yang terpisah, mengatakan Kiai Haji Ma'ruf Amin dan beberapa Yunahar Ilyas dan beberapa kiai-kiai yang lainnya mengatakan, di tubuh kami ini itu ada dualisme pendapat. Di tubuh kami ini
masih ada orang-orang Syiah yang bersama kami. Maka dari itu kami menginstruksikan kepada semua wilayah, semua negara yang ada di Indonesia untuk membuat fatwa masing-masing mengharamkan lahirnya gerakan ini dan mengharamkan lahirnya pemahaman ini. Akhirnya yang berani di situ siapa? Ya, yang berani di situ Jawa Timur. Jawa Timur dengan hebatnya ya, mengeluarkan fatwa haramnya aliran ini. Tapi yang provinsi-provinsi yang lain belum sempat lahir fatwa tersebut. Tapi mudah-mudahan insyaallah dengan wasatiyah yang dimiliki oleh Ahlus Sunnah, kita bisa mengajarkan kebenaran. Banyak sekali sebetulnya cerita-cerita dan pengalaman, kisah-kisah dan pengalaman pentingnya kita membawa manhaj wasatiyah dalam segala sesuatu. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah harus bersatu padu, menggalang semua kekuatan yang kita miliki untuk menghadapi bahaya Syiah yang semakin hari semakin kita rasakan. Dan seperti yang dikatakan oleh saudara kita tadi, Ustaz Abu Umar, yakni sasarannya adalah Saudi, kemudian sasarannya adalah Malaysia. Kami juga menjadi satu sasaran. Begitu pula negara-negara Asia yang lainnya seperti Filipina dan lain sebagainya. Dan salah satu upaya kami alhamdulillah di sana memang sokongan pemerintah, dukungan pemerintah tidak terlalu nampak. Ya, karena negara kami negara demokrasi. Dan ini salah satu kelemahan hukum yang ada pada kita. Ya, salah satu bukti yang nyata yang kita dapati sekarang ini, ternyata ramai sekali orang-orang Syiah yang menjadi anggota parlemen, anggota majelis permusyawaratan rakyat. Banyak sekali, ramai sekali. Dan usaha-usaha kita untuk mencegahnya tidak bisa, tidak pernah sampai gitu ya. Karena mereka menggunakan konsep taqiyah tadi, masuk kepada awamnya masyarakat, masuk dengan nama Islam. Tadi seperti yang antum katakan bertopeng Islam, iya memang. Sehingga banyak masyarakat yang memiliki ekonomi yang lemah, ekonomi yang kurang, terbujuk rayu dengan. Salah satu contohnya fakta yang ada adalah Jalaluddin terpilihnya Jalaluddin Rahmat menjadi anggota dewan. Daerah pilihannya adalah daerah Bandung. Setelah kita mengadakan pendekatan kepada masyarakat yang ada di sana, dari beberapa data yang kita dapatkan, ya karena mereka tidak tahu. Mereka datang dengan nama Islam, topengnya adalah topeng Islam, kebaikan yang mereka berikan terhadap masyarakat lemah ekonomi, akhirnya mereka ikut. Persis sama yang mereka lakukan ketika Tansiriyah, Kristenisasi masuk di Indonesia. Kristenisasi masuk di Indonesia dengan apa? Pada waktu itu tahun 2000 Indonesia akan dijadikan negara Kristen terbesar, tapi alhamdulillah Allah gagalkan. Bagaimana mereka masuk? Mereka masuk dengan cara membagi sembako. Sembako itu beras, minyak, makanan, seperti itu. Dan salah satu pengalaman saya memerangi kristenisasi pada waktu itu, pada tahun 1990-an, kami berhadapan dengan mahasiswa Kristen Satya Wacana, salah satu universitas Kristen terbesar di Asia Tenggara yang melahirkan para rahib. Mereka datang dengan bantuan yang luar biasa. Kami datang dengan membawa Al-Quran. Kami datang dengan kesederhanaan kami. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala gagalkan makar mereka. Tahun 2000 Indonesia tidak menjadi Indonesia Raya, bukan Indonesia yang beragamakan Kristen, tapi kebalikannya. Nah, cara yang seperti ini yang mereka lakukan untuk menjadikan masyarakat berbalik akidah, berbalik agama, menjadi Syiah. Na'udzubillah min dzalik. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf dengan bahasa Indonesia saya, mudah-mudahan dipahami. Kalau tidak paham, bertanya kepada yang paham. Kalau tidak paham, tanyalah sama hati Anda tanyalah sama hati nurani. Insya Allah hati nurani bisa menjawabnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.